Selamat siang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu, renungan pada siang hari ini berjudul Taat kepada Allah. Adapun bacaan Alkitab kita yang melandasi renungan ini diambil dari Titus 2 ayat 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, karena kami yakin dan percaya kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi kami satu persatu, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Titus 2 ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats bacaan Alkitab kita hari ini mengingatkan kita kaum pekerja agar dalam bekerja kita harus bersikap benar, jujur, rajin, giat, serta harus menunjukkan ketaatan dan tidak boleh membantah kepada tuannya. Hal ini dimaksudkan agar firman Tuhan yang telah kita dengar dapat kita nyatakan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, suatu hari seorang arsitek senior menghadap atasannya. Sang arsitek bermaksud mengajukan pensiun karena merasa usianya sudah memasuki usia pensiun dan merasa telah bekerja cukup lama sehingga secara umur dan masa kerja sudah memenuhi syarat untuk pensiun. Sang arsitek berencana untuk membuka usaha sendiri setelah pensiun nanti, mumpung masih kuat dan sehat. Sang atasan karena merasa sudah dekat dan merasa sudah cocok bekerja sama dengan sang arsitek, menganjurkan dan memohon kepada sang arsitek untuk menunda pensiunnya dan memohon agar dapat memperpanjang masa kerjanya sampai usia 65 tahun karena usianya masih 55 tahun. Tetapi sang arsitek tetap pada pendiriannya untuk pensiun. Akhirnya sang atasan menyetujui dan memberikan tugas terakhir untuknya. Sang arsitek disuruh untuk membangun sebuah rumah di atas lahan 250 meter persegi di perumahan yang sangat elit. Dan dia diberi kepercayaan penuh untuk mendesain rumah itu, dan dia bebas untuk memilih bahan-bahan material apa yang akan dia gunakan. Sang atasan memberi waktu 6 bulan kepada sang arsitek untuk menyelesaikan rumah itu. Setelah itu, dia dapat meninggalkan perusahaan setelah dia dapat menyelesaikan membangun rumah itu. Singkat cerita, tidak sampai 5 bulan, sang arsitek sudah datang kembali menghadap atasannya karena dia telah menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian sang arsitek menyerahkan kunci rumah yang telah dibangunnya kepada atasannya sebagai tanda bahwa tugasnya sudah selesai. Kemudian sang atasan memberikan hak pensiun kepada sang arsitek senior itu. Dan yang tidak diduga-duga oleh sang arsitek adalah ketika sang atasan memberikan kunci rumah itu kembali kepadanya dan menyerahkan rumah itu sebagai miliknya, sambil mengucapkan
banyak terima kasih atas pengabdiannya selama ini, dan tidak lupa atasannya memohon maaf kalau ada perkataan, tindakan yang kurang berkenan di hadapan sang arsitek senior. Sang atasan memohon maaf agar tali silaturahmi kekeluargaan dapat berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa kagetnya sang arsitek ketika dia tahu bahwa rumah yang dibangunnya itu untuk dirinya sendiri. Dan betapa menyesal dan hancurnya hatinya ketika dia merasa telah berkhianat kepada atasan dan perusahaan yang selama ini tempat ia bekerja dengan telah membangun rumah itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Baik dari segi desain rumahnya, kelihatannya sangat sederhana, maupun bahan material yang dia gunakan, menggunakan bahan seadanya. Padahal rumah itu dibangun di perumahan yang sangat elit, tetapi semuanya sudah terjadi. Seperti kata pepatah, karena nilai setitik rusak susu seberangah. Karena kesalahan yang kecil, seumur hidup orang tidak akan percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Paulus mengingatkan Titus agar dapat mengajarkan ajaran yang sesuai dengan ajaran yang sehat dan benar, agar supaya terbentuk kepribadian Kristiani yang dewasa dalam iman. Salah satu ajarannya bahwa para hamba harus tunduk dan taat kepada tuannya, karena tuannya memberikan motivasi yang jelas dan benar, supaya apa yang dikerjakan menghasilkan hasil yang baik dan maksimal. Paulus mengingatkan para hamba untuk menerapkan ajaran yang sehat dan benar, agar perbedaan hamba yang Kristiani dan hamba duniawi yang sesat itu ada keistimewaannya, sehingga melalui mulut tuan-tuannya mereka, ajaran Allah dan nama Allah akan dipermuliakan. Maka dari itu, biarlah setiap hamba dan umat yang percaya dituntun firman Allah untuk selalu mencari Tuhan dan selalu taat untuk melakukan ajaran dan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.